Bagian dalam celah spasial terdiri dari terowongan aneh yang dipenuhi dengan cahaya perak redup. Terowongan itu meluas ke ujung yang tidak diketahui. Trio orang Xiao Yan dengan cepat terbang melewatinya. Dia memang layak menjadi naga void kuno. Untuk dapat membangun terowongan jarak jauh hanya dengan kekuatan satu orang. Beberapa kejutan muncul di hati Xiao Yan saat dia mempelajari terowongan spasial. Kemampuan ini adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli biasa di puncak kelas Douzun akan kesulitan melakukannya. Kemungkinan hanya para elit Dousheng serta naga kuno, yang kontrolnya atas kekuatan spasial telah mencapai puncak, yang dapat melakukan ini. He Qing memimpin dengan ekspresi yang agak muram. Dia tidak banyak bicara di sepanjang jalan. Baik Xiao Yan dan King Lin hanya bisa diam. Alis Xiao Yan dirajut. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga He Qing menjadi seserius ini? Mereka bertiga bolak-balik melalui terowongan spasial selama hampir 1 jam. Cahaya perak seragam di sekitarnya menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit pusing dan terpesona. Tepat ketika dia akan menutup matanya dan beristirahat sebentar, He Qing tiba-tiba mengurangi kecepatannya. Mata Xiao Yan mengikuti mata He Qing saat dia melihat ke kejauhan, hanya untuk melihat ada lingkaran cahaya perak samar di ujungnya. Apakah kita sudah sampai? Perhatian Xiao Yan tertahan saat melihat lingkaran cahaya. Kecepatannya meningkat saat dia mengikuti di belakang He Qing. Sesaat kemudian, mereka bertiga berubah menjadi 3 sosok cahaya yang menerjang ke dalam lingkaran perak. Pemandangan Xiao Yan sesaat menjadi buram setelah menerjang ke dalam lingkaran cahaya. Tiba-tiba, penglihatannya kembali. Pemandangan di depannya tidak lagi dipenuhi dengan warna silver yang monoton. Gunung hijau subur memenuhi matanya sekarang. Ini adalah... Xiao Yan berdiri tinggi di udara. Dia terkejut setelah dia mengolah tanah yang muncul di depannya. Tentu saja, menggunakan kata pulau untuk mendeskripsikan hal-hal di depan sepertinya lebih cocok. Ukuran pulau ini sangat luas. Ada garis luar melingkar berwarna perak samar di langit di atas pulau. Itu berbentuk seperti mangkuk, membungkus seluruh pulau di dalamnya. Xiao Yan mempelajari penghalang cahaya hanya agar dia terpana karena di luar sebenarnya adalah ruang kosong yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Pulau ini ditangguhkan dalam ruang kosong. Betapa megahnya. Bahkan Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara sejuk saat dia menyadari hal ini. Meskipun ukuran pulau itu tidak sebanding dengan alam yang diciptakan elit Dousheng, tempat ini bahkan lebih tersembunyi. Bahkan seorang elit Douzun tidak akan berani menerobos secara acak ke alam kehampaan. Membuat tempat peristirahatan di daerah ini sangat aman. Tak heran jika jarang mendengar berita apapun yang berhubungan dengan naga void kuno di dataran tengah. Mereka hidup dalam alam kehampaan. Ikuti aku. He Qing melihat ke bawah. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan memimpin untuk mendarat di pulau tertentu. Xiao Yan dan King Lin buru-buru mengikuti di belakangnya. Tuan muda Xiao Yan, aura di sini benar-benar menakutkan. King Lin, yang mengikuti di samping Xiao Yan, dengan lembut berkomentar. Xiao Yan mengangguk setuju. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada cukup banyak aura kuat dan juga aura tersembunyi yang ada di sekitar Pulau Naga ini. Sepertinya mereka adalah ahli dari suku naga void kuno. Penemuan semacam ini menyebabkan dia merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Itu memang layak menjadi eksistensi puncak dalam dunia Magical Beast. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan begitu banyak aura yang kuat. Selain itu, dia bahkan tidak bisa mengklasifikasikan aura ini. Dia percaya bahwa pasti ada beberapa aura yang bahkan dia tidak dapat rasakan di Pulau Naga kuno ini. Mereka benar-benar keberadaan yang menakutkan. Mereka berdua mengikuti He Qing menuju sebuah gunung di tengah pulau. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa sosok yang tampak sedang berpatroli. Saat sosok-sosok ini melihat He Qing, mereka berhenti bergerak dan menyapu mata terkejut mereka ke Xiao Yan dan King Lin sebelum mundur. Trio itu perlahan mendarat di atas gunung besar. Mereka bertiga baru saja mendarat ketika sosok berjubah putih diam-diam muncul di depan mereka bertiga. He Qing menyapa tetua ketiga.
Hei King menangkupkan tangannya saat dia melihat tetua berjubah putih di depannya. Dia menunjuk Xiao Yan dan berkata, ini adalah teman Zian, Xiao Yan. Keke, tolong jangan salahkan kami karena ceroboh dengan memanggil teman muda Xiao Yan dengan tergesa-gesa. Orang tua berjubah putih itu tersenyum saat dia berbicara dengan Xiao Yan setelah mendengar kata-kata Hei King. Ini adalah tetua ketiga, Julie. Penatua Julie terlalu sopan. Zian adalah temanku. Saya secara alami akan bergegas jika dia dalam masalah. Meski lelaki tua di depan menampakkan wajah ramah dan hangat, Xiao Yan tidak berani meremehkannya. Xiao Yan bisa merasakan tekanan tak tertandingi yang berasal dari tubuh lelaki tua itu. Tekanan semacam ini tampaknya memengaruhi jiwanya. Jika kekuatan spiritualnya tidak kuat untuk memulai, dia mungkin bahkan tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Penatua Julie ini kemungkinan besar adalah seorang ahli yang telah mencapai puncak kelas Douzun. Dia bahkan mungkin telah mencapai level Ban Sheng seperti guru. Suku naga Void kuno memang dipenuhi dengan banyak ahli tersembunyi. Xiao Yan diam-diam berbicara pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Sudut matanya bergerak tanpa sadar ketika dia merasakan tekanan ini. Penatua Julie tersenyum. Dia membelai janggut putih saljunya. Matanya yang tenang tiba-tiba mendarat di King Lin di belakang Xiao Yan, dan dia langsung terkejut. Dia berkata dengan terkejut, ini adalah murid bunga ular 3 giok hijau? Aroma ini, sebenarnya adalah ular surga kuno? Kejutan dalam suara penatua Julie menjadi lebih padat ketika dia selesai berbicara. Dia tampak tidak yakin, tidak terduga bahwa ada jiwa ular surga kuno yang masih ada di dunia ini. King Lin dengan hati-hati melirik penatua Julie di depannya. Dia dengan lembut membuat suara pengakuan. Ular surga kuno dikabarkan telah bertarung dengan naga Void kuno selama zaman kuno. Sekarang kedua spesies itu bertemu lagi, jiwa ular surga kuno di dalam tubuhnya berfluktuasi sedikit tidak seperti biasanya. Namun, beruntung dia bisa menekannya. Meskipun ular langit kuno kuat, ini adalah wilayah naga Void kuno. Jika orang itu diizinkan keluar, kemungkinan besar itu akan dipukuli menjadi bubur oleh banyak naga Void kuno di sini. Keke, nona muda, tidak perlu takut. Suku ular surga kuno sudah tidak ada lagi. Dendam dari zaman kuno telah diselesaikan sejak lama. Namun, jiwa ular langit kuno secara alami ganas dan sulit dikendalikan. Kamu harus hati-hati. Jangan biarkan dirimu dikendalikan olehnya. Julie tertawa. Iya. King Lin memiringkan kepalanya. Dengan murid bunga ular 3 giok hijau, dia tidak takut jiwa ular surga membalas. Penatua Julie, bolehkah saya tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Zian? Xiao Yan ragu sejenak sebelum dia tanpa sadar bertanya. Julie menjadi diam setelah mendengar pertanyaan itu. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menghela nafas dan berkata, itu semua karena buah asal naga Phoenix itu. Hati Xiao Yan menegang. Dia diam-diam mengucapkan, seperti yang diharapkan. Saat dia bepergian ke sini, dia menduga bahwa masalah ini kemungkinan akan terkait dengan buah asal naga Phoenix yang mereka peroleh dari sisa-sisa kuno saat itu. Tidak disangka dia telah menebak dengan benar. Zian adalah bagian dari garis keturunan bangsawan suku naga Void kuno kami. Ayahnya adalah Raja Naga Void Purbaku saat itu. Dia tiba-tiba menghilang dan Zian menghilang bersamanya. Dia hanya bisa kami rasakan ketika dia tiba di dataran tengah beberapa tahun yang lalu, berbicara tentang ini, itu semua berkatmu. Hilang. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar kata-kata ini. Dia tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak hanya menemukan Zian, tetapi juga mayat dari Phoenix Iblis Surga di wilayah sudut hitam. Mungkinkah mayat Phoenix Iblis Surga ini terkait dengan ayah Zian? Karena ayah Zian bisa menjadi raja dari suku naga Void kuno, sepertinya kekuatannya sangat menakutkan. Kalau begitu, kemana dia bisa lari ke sana bahkan Zian ditinggalkan olehnya? Buah asal naga Phoenix adalah harta misterius yang sangat tidak mungkin tumbuh setelah menyerap darah naga Void kuno dan darah Phoenix surga. Jenis buah ini dapat mengubah darah naga kuno atau Phoenix surga,
memungkinkan tubuh seseorang untuk memiliki spesialisasi dari kedua makhluk dan mendapatkan garis keturunan Raja Binatang Ajaib sejati. Penatua Julie melanjutkan sementara Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Sejak Xian membawa kembali buah asal naga Phoenix, kami memutuskan untuk mengizinkannya mewarisi kekuatan setelah beberapa diskusi. Salah satu alasannya adalah karena dia memiliki darah bangsawan. Begitu dia memasuki kondisi dewasanya, dia akan menjadi ratu naga kuno yang baru. Jadi, paling cocok baginya untuk memiliki garis keturunan ini. Kedua, karena dia masih muda dan memiliki kemampuan beradaptasi. Akan lebih mudah baginya untuk menyerap buah asal naga Phoenix ini. Penatua Julie tanpa sadar tertawa dengan nada pahit ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia melanjutkan, namun, hasilnya agak melebihi harapan kami. Energi buah asal naga Phoenix terlalu kuat. Tubuh Xian tidak dapat sepenuhnya menyerap energi menakutkan ini. Oleh karena itu, energinya sudah mulai memadat. Penguatan energi? Xiao Yan kaget saat mendengar kalimat ini. Maksud kamu apa? Ikuti aku. Penatua Julie menghela nafas. Dia berbalik dan berjalan menuju aula batu di gunung. Xiao Yan buru-buru mengikuti di belakangnya. Pasangan dari mereka mengikuti di belakang Julie saat mereka melintasi aula batu. Beberapa dari mereka akhirnya menghentikan langkah kaki mereka jauh di dalam aula besar. Aula besar ini dibangun dari batu besar. Di tengah aula besar ada altar yang menjulang tinggi. Pada saat ini, sosok kecil yang cantik diam-diam terbaring di atas altar. Xiao Yan melirik. Matanya terfokus pada tubuh kecil yang cantik itu. Ekspresinya segera berubah. Dia bisa melihat ada lapisan kristal yang tampak seperti es, menutupi setiap bagian tubuh. Jika seseorang memperhatikan dengan cermat, dia akan menemukan bahwa ini bukan hanya kasus di luar tubuh. Bahkan bagian dalam tubuh ditempati oleh tubuh kristal semacam ini. Dengan kata lain, Xian telah berubah menjadi tubuh kristal yang tanpa kehidupan. Mata Xiao Yan mengeras di atas altar. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menghembuskan nafas dalam-dalam. Ekspresinya sangat jelek. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa tidak ada kekuatan hidup di tubuh Xian saat ini. Jika dia tidak dapat merasakan sedikit fluktuasi spiritual yang akrab, kemungkinan dia akan berpikir bahwa Xian sudah mati. Ini adalah pemantapan energi. Penatua Julie di samping Xiao Yan juga menghela nafas. Dia berkata, energi dari buah asal naga Phoenix benar-benar terlalu menakutkan. Itu memadat dan mengisi setiap bagian tubuh Xian. Jika Xian tidak dapat menyerap energi ini, dia akan selamanya dalam kondisi ini seperti orang mati yang hidup. Kalian semua terlalu sembrono. Meskipun Xiao Yan sadar bahwa kekuatan tetua di depannya sangat menakutkan, dia masih tanpa sadar berteriak dengan suara marah. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, Xian mungkin akan kehilangan nyawanya. Penatua Julie juga tersenyum pahit. Dia menggelengkan kepalanya saat mendengar teriakan Xiao Yan. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Sepertinya dia juga merasa menyesal. Adik Xiao Yan, Anda juga tidak harus menyalahkan tetua ketiga. Bahkan suku naga Void kuno hanya menemukan buah asal naga Phoenix beberapa kali. Makanya, kami tidak begitu memahaminya. Hal seperti itu terjadi karena kurangnya pemahaman kami. Hei King di samping mendesak. Apakah buah asal naga Phoenix telah berhasil diserap sebelumnya? Xiao Yan tampaknya telah mengingat sesuatu saat dia tiba-tiba bertanya. Ya, tapi baru berhasil diserap 2 kali. 1 diperoleh oleh Phoenix Surga. Oleh karena itu, suku Phoenix Surga menghasilkan orang yang sangat kuat. Selama periode waktu itu, bahkan suku naga Void kuno benar-benar ditekan oleh mereka. Untungnya setelah beberapa ratus tahun, suku naga Void kuno kami akhirnya mendapatkan buah asal naga Phoenix dan berhasil membalikkan keadaan. Namun, selama pertempuran berdarah terakhir antara 2 suku, kedua ahli tersebut, yang memiliki garis keturunan yang sangat kuat, akhirnya mati bersama. Penatua Julie mengangguk.
Dia berkata, sejak saat itu, suku Phoenix surga mulai menghilang secara bertahap. Buah asal naga Phoenix tidak muncul lagi. Aku yang dulu telah melihatnya untuk pertama kali dalam hidupku kali ini. Ini hanya berhasil 2 kali ya. Xiao Yan mengerutkan alisnya dan segera menghela nafas. Dia mengerti bahwa terlibat dalam masalah ini benar-benar tidak berguna. Setelah itu, dia bertanya, bagaimana kita bisa menyelamatkan Xian sekarang? Jenis energi padat yang dibentuk oleh buah asal naga Phoenix ini sangat keras. Bahkan diriku yang dulu tidak bisa memecahkannya, kata Julie. Selain itu, jika rusak, energi ini akan terbuang percuma. Apakah kamu masih akan repot dengan energi ini sampai sekarang? Xiao Yan bertanya dengan cemberut. Teman kecil Xiao Yan, kamu tidak menyadari situasi suku naga Void kunoku saat ini. Kami saat ini sangat membutuhkan pemimpin suku yang memiliki garis keturunan bangsawan dan yang mampu mengendalikan situasi. Julie tertawa getir. Apa yang terjadi? Suku naga Void kuno sangat kuat. Situasi apa yang Anda hadapi yang menyebabkan Anda semua merasa kesulitan untuk menghadapinya? Xiao Yan juga tercengang saat dia mengerti apa yang Julie tanyakan dengan suara yang agak terkejut. Julie ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, teman kecil Xiao Yan dan suku naga Void kunoku memiliki hubungan yang cukup dalam. Tidak apa-apa untuk memberitahu Anda. Pulau Naga Kuno yang Anda lihat sekarang sebenarnya bukanlah Pulau Naga Kuno yang lengkap. Sebaliknya, itu hanyalah seperempat dari Pulau Naga Kuno yang asli. Seperempat? Xiao Yan terkejut. Dia bereaksi dengan cepat, bagaimana dengan 3 bagian lainnya? Suku Naga Void kuno dibagi menjadi 4 kelompok tidak lama setelah ayah Xian menghilang. Pulau Naga Void kuno juga telah dibagi menjadi 4. Masing-masing melayang di alam kosong ini. Julie berkata, dengan kata lain, suku naga Void kuno yang kamu lihat sekarang sebenarnya tidak utuh. Mendesis? Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara sejuk yang lembut. Hanya seperempat dari kekuatannya yang sudah menakutkan ini. Apakah kekuatan suku naga Void kuno tidak terlalu kuat? Tak heran mereka terus bertahan sejak zaman kuno tanpa dihancurkan. Sesekali, keempat pulau naga akan bertemu di alam kosong. Pada saat itu, kami pasti akan bertukar pukulan. Kepala 3 pulau lainnya semuanya ingin mendominasi suku naga Void kuno. Namun, ada sedikit perbedaan dalam kekuatan mereka. Oleh karena itu, suku naga Void kuno masih terpecah setelah bertahun-tahun. Julie menghela nafas. 3 pulau lainnya juga memiliki naga Void kuno dengan garis keturunan bangsawan. Xiao Yan bertanya dengan lembut. Suku naga Void kuno ini dengan jelas sangat menekankan pada garis keturunan mereka. Kecuali ada beberapa keadaan khusus, naga Void kuno biasa akan merasa sulit untuk menjadi komando. Mereka hampir tidak bisa dianggap memilikinya. Namun, garis keturunan mereka jauh dari semurni Xian. Julie menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, alasan mengapa kami begitu ingin agar Xian menyerap buah asal naga Phoenix adalah karena kami berharap dia akan berkembang secepatnya. Mungkin dan kemudian menyatukan suku naga Void kuno saat keempat pulau bertemu. Tidak heran, Xiao Yan juga mendapatkan pemahaman tiba-tiba di dalam hatinya. Tidak heran naga Void kuno tetap bersikap rendah hati selama tahun-tahun ini. Itu bukan karena mereka suka. Sebaliknya, itu karena konflik internal yang menyebabkan mereka tidak dapat mengalihkan perhatian mereka untuk melawan musuh kuat lainnya. Alasan inilah mengapa suku-suku seperti suku Phoenix Iblis Surga dan suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang diizinkan untuk bangkit di dunia Magical Beast. Julie menghela nafas. Nada suaranya jelas tampak sangat meremehkan 2 suku besar lainnya. Pada zaman kuno, hanya nenek moyang dari kedua suku ini yang dapat bersaing dengan suku naga kuno. Apa sebenarnya keturunan yang mengandalkan garis keturunan sisa ini? Tidak disangka suku naga Void kuno masih memiliki rahasia seperti itu. Namun, kemampuan mereka untuk menyimpan rahasia sangat bagus. Hampir tidak ada faksi di benua itu yang menyadari konflik batin suku naga Void kuno. Xiao Yan diam-diam memukul lidahnya.
Saya berharap teman kecil Xiao Yan itu akan merahasiakan masalah ini. Bagaimanapun, jika itu menyebar, akan sulit untuk memastikan bahwa faksi besar tertentu, yang telah berkonflik dengan suku naga kunoku, tidak akan campur tangan. Julie berbicara dengan wajah serius. Penatua Julie, yakinlah bahwa saya tidak akan menyebarkan berita ini. Xiao Yan juga mengangguk dengan ekspresi muram. Dia segera berbalik ke altar. Dia berkata, sejak Penatua Julie memanggil saya ke sini, sepertinya Anda berpikir bahwa saya dapat membantu Xian, bukan? Jika saya menebak dengan benar, itu pasti api surgawi, bukan? Xiao Yan mengakui pada dirinya sendiri bahwa hanya ada dua cara dia bisa menarik perhatian naga void kuno. Salah satunya adalah keterampilan alkemisnya, sementara yang lainnya adalah api surgawi di dalam tubuhnya. Meskipun Xiao Yan telah maju ke guru alkemis tingkat 8, pasti ada alkemis yang lebih baik daripada dia di dataran tengah. Karena itu masalahnya, hanya ada satu kemungkinan terakhir, api surgawi. Kamu memang layak menjadi keturunan Xiao Xuan, Julie tertawa dan mengangguk. Dia berkata, lapisan kristal energi yang dibentuk oleh buah asal naga Phoenix sangat keras. Bahkan saya tidak dapat memecahkannya. Oleh karena itu, jika seseorang ingin melelehkan lapisan kristal dan memaksa energi ini ke dalam tubuh Xian, seseorang hanya dapat mengandalkan kekuatan api surgawi. Namun, api surgawi biasa tidak banyak berguna melawan jenis kristal energi ini. Hanya api surgawi yang berada di peringkat 10 besar di peringkat api surgawi yang bisa mencukupi. Selain itu, teman kecil Xiao Yan memiliki banyak jenis api surgawi dan mampu menggabungkannya bersama. Kekuatan mereka pasti sebanding dengan api surgawi di peringkat ke-6 atau ke-7. Bukan tidak mungkin menggunakannya untuk menangani kristal energi ini. Aku yang dulu juga menyadari bahwa beberapa ahli di dataran tengah memiliki api surgawi. Namun, hanya teman kecil Xiao Yan yang memiliki kemampuan seperti itu dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, kami meminta Hei Qing untuk bergegas dan mengundangmu. Julie tersenyum saat menjelaskan situasinya. Xiao Yan baru tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Segera, dia merenungkan masalahnya itu bukan masalah jika itu hanya membutuhkan api surgawi yang berada di peringkat 10 besar. Bagaimanapun, hanya 3.000 api pembakaran saja yang telah mencapai persyaratan ini, tetapi bahkan tidak perlu menyebutkannya setelah 3 jenis api surgawi lainnya digabungkan dengannya. Masalah ini terkait dengan apakah naga void kuno dapat bertahan di masa depan. Ini sangat penting. Oleh karena itu, saya berharap teman kecil Xiao Yan itu akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Julie menangkupkan tangannya ke Xiao Yan dengan sikap serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Hei Qing di belakangnya juga menangkupkan tangan dan membungkuk. Penatua Julie, yakinlah. Xian adalah temanku, aku, Xiao Yan, pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Saya akan mendengarkan penatua mengenai bagaimana melakukan ini. Yang perlu Anda lakukan adalah memberitahu saya kapanpun Anda membutuhkan bantuan saya. Xiao Yan menjawab dengan ekspresi serius. Ada senyum yang lebih besar di wajah penatua Julie ketika dia mendengar Xiao Yan berbicara. Dia menghela nafas, jika Xiao Xuan sadar bahwa klan Xiao dapat menghasilkan anggota klan yang luar biasa setelah dia, kemungkinan dia akan tertawa bahkan di dunia bawah. Hehe, kupikir Xiao Xuan tidak bisa dibandingkan dengan keturunannya ini. Saat itu, dia telah menggunakan garis keturunan klan Xiao sampai batasnya untuk mencapai ketinggian itu. Namun, anggota klan setelah dia berakhir dengan garis keturunan yang benar-benar terbuang, di sisi lain, Xiao Yan saat ini telah mencapai ketinggian ini dengan mengandalkan dirinya sendiri. Jika dia diberi waktu yang cukup, bukan tidak mungkin untuk melampaui Xiao Xuan. Hei Qing tertawa. Julie juga tersenyum dan mengangguk saat mendengar ini. Dia melirik Xiao Yan sebelum berbicara, kamu seharusnya tidak menyalahkan Xiao Xuan karena benar-benar menghabiskan garis keturunan klan Xiao yang tersisa. Saat itu, dia ingin mempertaruhkan segalanya. Jika dia bisa menerobos kelas Dou Sheng, kekuatan garis keturunan klan Xiao akan terus berlanjut. Klan Xiao juga akan menjadi klan kuno seperti klan Gu. Sayangnya, dia meremehkan kesulitan menerobos kelas Dou Sheng.
Akhirnya, dia mati dengan penuh amarah dan penyesalan. Xiao Yan mungkin bingung saat mendengar percakapan di antara keduanya. Namun, dia samar-samar merasakan keputusasaan, rasa sakit, dan penyesalan yang dihadapi leluhur saat itu. Nenek moyang juga melakukan semuanya untuk keturunan klan Xiao. Xiao Yan meringkuk mulutnya. Meskipun dia belum pernah bertemu Xiao Xuan, hati Xiao Yan merasakan rasa hormat terhadap leluhur itu. Keke, jangan bicarakan ini. Teman kecil Xiao Yan, kamu harus istirahat selama 2 hari. Saya yang dulu harus mempersiapkan beberapa hal sebelumnya. Kami akan bertindak setelah semuanya siap. Julie juga berhenti membahas masa lalu. Dia mengubah topik dan tersenyum saat berbicara. Iya. Xiao Yan mengangguk. Dia menoleh ke sosok cantik kecil yang diam-diam terbaring di atas altar. Tinjunya menegang saat dia dengan lembut bergumam, Xian, kamu dapat yakin bahwa aku akan menyelamatkanmu.